Aduh. Oke, sekarang kita mau apa? Kita mau tahu gimana sih penerapan bisnis dan produksi di ini di turunan gitu ya. Misalnya gini ya. Misalnya ada sebuah pabrik, gitu ya. Ada sebuah pabrik baju yang setiap harinya itu memproduksi setiap harinya memproduksi berapa ya? Yang setiap harinya itu memproduksi baju dengan skala produksi PX gitu ya, sama dengan X dikurangi sama 4.000 per X ditambah sama, oke, taruh bentar. X dikurangi 4.000 per X ditambah sama 3.600 baju. Di mana X itu adalah, ini yang sering keluar aja ya. Di mana X itu adalah, jangan ini dikurangi juga. Di mana X itu adalah jumlah pekerja. Jumlah pekerja yang ini per satu pekerja ya. Ini per baju per pekerja gitu ya. Ini jadi setiap pekerja itu akan memproduksi baju X dikurangi 4.000 per X dikurangi 3.600. X itu adalah jumlah pekerja. Jadi di mana X itu adalah jumlah pekerja. Nah, lalu dia bilang, berapakah jumlah baju? Berapakah jumlah baju maksimum? Jangan jumlah maksimum. Berapakah jumlah pekerja maksimum agar produksi baju per harinya itu maksimum. Nah, kan pertama ini PX ini ya, itu kan PX ya. PX itu kan apa? PX itu sama dengan, lalu ini positif aja. Nah, ini kan PX itu kan adalah apa? Ini produksi baju per orangnya gitu ya. Ini produksi baju per orangnya gitu. Jadi X ditambah sama 4.000 per X dikurangi 3.600. Nah, sekarang kalau dikerjakan oleh X jumlah orang, ya udah, dia kan dikali X-nya nggak? Ini kan dikali X jadinya ya kan? Jadi nanti ada fungsi baru yaitu HX sama dengan PX dikali sama X. Yang itu sama dengan X kuadrat min 3.600X ditambah sama 4.000 gitu. Nah, ini adalah jumlah baju yang diproduksi oleh X jumlah orang. Nah, sekarang ditanya berapakah jumlah orang agar baju itu dihasilkan maksimum. Oke. Kalau kita mau cari maksimum, maka gampang aja. Ini tinggal kita turunin nih. Jadi nanti turunan dari X. Nah, kan X kuadrat kalau turunin kan jadinya apa? 2X ya enggak? Ini min 3.600X kalau turunin jadi apa? Kalau ini diturunin, itu jadinya adalah min 3.600. Sama dengan 0. Gitu kan? Maka nanti 2X sama dengan 3.600. Maka nanti X itu sama dengan 1.800 pekerja. Jadi ketika kita ingin mencapai jumlah baju yang maksimum per harinya, maka kita harus menambahkan orang sebanyak 1.800. Lebih dari itu akan turun, kurang dari itu juga akan turun. Gitu. Jadi maksimumnya itu 1.800 orang yang bekerja. Ya kan? 1.800 orang yang bekerja. Karena kenapa? Karena di bisnis itu belum tentu ketika yang mengerjakan itu banyak, jadi makin cepat.
nggak selamanya juga kalau ngerjain dikit makin cepet juga. Jadi perlu ada kesetimbangan antara jumlah orang dan pekerjaan yang dikerjakan gitu. Jadi apa harus ada 1.800 orang yang bekerja di sini gitu ya. Yang bekerja gitu ya. Itu kira-kira. Nah, ini dalam bisnis nih. Oke ya. Nah, sekarang kalau dalam kecepatan, jarak dan percepatan itu gimana? Oke. Gini ya. Oke. Misalnya di sini ada sebuah batu gitu ya. Ada sebuah batu yang dilemparkan dari salah. Ada sebuah batu yang bergerak gitu ya, bergerak dengan perpindahan S itu ya, atau jaraknya itu adalah 2T kuadrat dikurangi sama 4T. Lalu ditanya, berapakah kecepatan maksimum jarak maksimum yang dapat salah, ini min 2T kuadrat tambah sama 4T. Sorry, salah ya. Min 2T kuadrat ditambah sama 4T. Gitu. Berapakah jarak maksimum yang dapat ditempuh? Yang dapat ditempuh batu itu, kata dia. Oke, ini salah tadi ya. Yang ini tuh tadi maksud saya itu ini min X ini min X, ini ditambah nih. Gitu. Ini berarti tadi ini min X. Salah, ini min X. Ini tambah ya, sorry. Ini min X ditambah. Jadi ini min X, ini tuh ditambah, ini tetap dikurang ya. Sorry. Ini salah. Min X. Ini juga sama, ini min X juga nih. Ini jadinya min X kuadrat, ini plus, ini minus. Tapi sama aja sih, nanti hasilnya juga tetap 1.800 orang. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, yang ini, kita lihat ya, di sini. Ada sebuah batu yang bergerak dengan perpindahan gitu ya, atau jaraknya sama dengan ini fungsi jarak namanya, ini fungsi jarak. Min 2T kuadrat ditambah sama 4T. Lalu tanya, berapakah jarak maksimum yang dapat tembus batu itu? Oke, jarak maksimum atau S maksimum itu ditempuh ketika dia T-nya maksimum juga, ya enggak? Ya kan? Nah, untuk mencari T maksimum maka kita harus tahu ds per dt ya, atau turunan S terhadap T-nya. Nah, ini sama dengan 0 kan? Kan kita mau mencari maksimumnya. Maka nanti ini kita turunin ya. Jadi ini 2-nya pindah ke bawah, jadi min 2 kali T 2 pangkat min 1. Ini ada 2 lagi. Ditambah sama 4 dikali T pangkatnya 0 sama dengan 0. Jadinya apa di situ? Min 4T ditambah 4 sama dengan 0. T sama dengan 1. Nah, ketika T yang sama dengan 1, berarti kan ini kan T max-nya ya enggak? T max-nya. Maka S max-nya atau X1 gitu ya, sama dengan min 2 dikali 1 dikuadratin ditambah sama 4 dikali sama 1. Kayak gitu. Jadinya apa? Jadinya adalah min 2 ditambah 4. Jadinya adalah 2. Gitu. Jadi jarak maksimum yang dapat ditembus batu itu adalah 2. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita udah bahas tentang gradien. Kita juga bahas tentang bisnis dan produksi. Kita juga bahas tentang kecepatan, jarak, dan percepatan udah. Lalu kita bahas tentang volume, massa, dan luas gitu ya. Nah, ini juga bisa nih. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Gitu. Nah, gimana soalnya? Oke, kita lihat di sini ya soalnya. Kok nggak ada? Ini dia. Nggak ketemu ya. Sorry, kok ini nggak. Oke, udah. Ini sih kan ada soal nih di sini ya. Nah, ini ada soal tentang apa? Nih, ini dia nih. Jangan lihat pembahasannya dulu.
Nah, ini dia soalnya. Sekarang kita pindahkan ke sini nih. Nah, ini soalnya tentang luas dan sebagainya gitu ya. Luas, volume, panjang gitu-gitu. Oke, ini dia. Kita akan membuat kotak tanpa tutup dari sehelai karton yang berbentuk bujur sangkar. Jadi ada sebuah karton. Ada sebuah karton. Ada sebuah karton gitu. Berbentuk bujur sangkar dengan tusuk sama dengan 20 cm. Dengan jalan memotong bujur sangkar, ini nanti bujur sangkar itu dipotong. Jadi nanti dengan jalan memotong bujur sangkar kecil pada keempat sudutnya. Nah, jadi nanti di sini ada bujur sangkar kecil, di sini ada bujur sangkar kecil, di sini ada bujur sangkar kecil, di sini ada bujur sangkar kecil gitu ya. Nah, tentukan ukuran kotak supaya isinya sebanyak-banyaknya gitu. Supaya apa nih? Dengan jalan memotong bujur sangkar pada keempat sudutnya. Kita akan membuat kotak tanpa tutup dari sebuah selai karton dengan cara memotongnya gini. Oke, memotongnya gini. Lalu ini kan tusuknya 20 cm kan. Nah, dengan jalan memotong bujur sangkar kecil pada keempat sudutnya. Tentukan ukuran kotak supaya isinya sebanyak-banyaknya. Nah, kalau dia bicara tentang isi, dia tuh tidak berarti bicara tentang volume nih. Volume. Ya enggak? Kan dia kan bicara tentang isi kan. Jadi dia itu berbicara tentang volumenya. Oke. Anggap aja potongannya itu sama dengan X gitu. Jadi ini sama dengan X, ini sama dengan X, sama dengan X, sama dengan X. Jadinya apa nih? Di sini alasnya itu adalah 20 min X nih. Jadi nanti terbentuklah ini kan X kan di sini 20. Kan 20 dikurangi X kan jadinya. 20 dikurangi sama tentukan ukuran kotak supaya isinya sebanyak-banyaknya. Ukuran kotak supaya isinya sebanyak-banyaknya. Ukuran kotak, ini kok pusing ya bacanya. Oke. Sama ini 20 kan, 20 dikurangi sama 2X nih. Jadi nanti ini terbentuklah sebuah bujur sangkar gitu ya. Jadi di sini 20 min X gitu ya. 20 min 2X. Jadi alasnya tuh, jadi ini sebuah bujur sangkar gitu ya. Ini sebuah bujur sangkar dibuat jadi kotak gitu. Dibuat jadi balok dengan alasnya tuh alas persegi. Jadi balok alas persegi. Jadi kan ini kan 20 nih. Ini kan akan jadi alasnya nih ya enggak? Ini kan akan jadi alasnya, ini kan akan jadi apa namanya tuh? Akan jadi ininya nih. Yang ini kan akan jadi apa namanya tuh? Gini gitu ya. Akan jadi sebuah tingginya. Jadi ini tingginya X nih, tingginya X. Jadi ini tingginya X, ini tingginya X gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang dia tuh bilang, tentukan isinya. Jadi kalau dia bicara isi, dia itu berbicara tentang volume. Oke. Volume dari volume dari balok itu apa? Itu adalah 20 min 2X kan dikali sama X kuadrat, ya enggak? Ya kan? 20 min 2X atau gini deh. Ini kan panjangnya nih. Panjangnya kan sama dengan 20 min 2X. Ini kan juga 20 min 2X ya enggak? Atasnya juga sama, 20 min 2X juga. Gitu kan? Yang gitu ya enggak? Tahu betul gak sih caranya? Saya lupa jadi ragu ya. Sorry. Ya gini caranya. Ini kan gini ya. Jadi kan kalau kita buat dia itu seperti apa? Diangkat gitu. Gimana? Diangkat gitu lalu enggak, jadinya kayak gini nih dia nih. Jadi nanti alasnya itu ini kan 20. Di sini 20. Ini kan 20 nih. Jadi ini 20 tetap. Yang ini atasnya itu kan jadinya apa nih di sini? Gitu kan. 20. Dia masih dibayangin emang ya, 20. Lalu nanti di sini kan ini kan jadinya panjangnya X ya enggak? 20 min 2X nih. Tingginya itu adalah apa? Tingginya adalah X gitu. Oke. Nah, ini baru temu nih. Nah, gini. Ini kira-kira nanti. Jadi nanti
Jadi ini kan dipotong gitu ya, dipotong jadi kayak gini nih. Jadi panjangnya itu 20 min 2x, lebarnya itu sama dengan 20 dan tingginya sama dengan x. Gitu ya. Itu kan ukuran kotak supaya isinya sebanyak-banyaknya. Nah, ukuran kotak. Nah, jadi kan gini, 20 min 2x, ini kan 20, ini kan x gitu ya. Jadi kalau kita buat, volumenya itu kan sama dengan P dikali L dikali T kan, atau panjang dikali lebar dikali tinggi kan. Nah, nanti volume itu sama dengan P-nya. P-nya berapa? P-nya kan 20, jadi 20 nanti kan dilipat gitu kan. 20, 20, ini 20 min 2x nih. Ya kan? Lalu atasnya itu adalah x gitu kan. Nah, jadi nanti 20 min 2x gitu ya, dikali sama 20 dikali sama x gitu. Jadinya apa di sini nih? Jadinya adalah 40x kuadrat. Jadinya 40 min 400 min berapa nih? 40x kuadrat. Bener gak? Salah ya? Salah ya? Vx gitu ya. Nah, kalau kita ini 400x, sorry, ini 400x. 400x. 400x min 40x kuadrat gitu. Nah, sekarang kalau kita mau cari, ini kan Vx-nya ya, atau fungsi x gitu ya. Apa fungsi volume terhadap x itu kan sama dengan 400x min 40x kuadrat kan. Nah, kita turunin nih. Jadi nanti turunannya itu adalah apa? 400 kan x-nya kan jadi 0 ya. X-nya kan jadi salah. X-nya jadi 1 kan. Dikurangi sama 40 dikali 2 dikali x pangkatnya 2 dikurang 1. Nah, ini sama dengan 0 tadi nih. Jadi 400 dikurangi sama 80 sama dikali x sama dengan 0. Nah, nanti x-nya itu sama dengan berapa nih? 400 dibagi 80 sama dengan 5 cm gitu. Itu sih yang saya tahu sih cara ngerjainnya sih. Jadi nanti ukuran balok ukuran kotaknya itu adalah ukuran kotak bujur dengan jalan memotong bujur jalan. Benar. Oh iya benar. Ukuran kotak supaya isinya sebanyak-banyaknya. Nah, ukuran kotaknya itu berarti kan nanti kan ukuran kotaknya itu ini kan x sama dengan 5 cm nih. Berarti nanti ukuran kotaknya itu adalah panjangnya adalah 15, lebarnya 20 dan tingginya itu sama dengan berapa? Tingginya itu sama dengan 5. Jadi panjangnya 15, lebarnya 20 dan tingginya sama dengan 5. Gitu caranya. Jadi nanti kan ini kan dipotong nih. Ini kan dipotong. Jadi kan dipotong jadi bujur sangkar kecil nih. Bujur sangkarnya ini kita anggap aja sisinya itu adalah x gitu. Sisinya adalah x. Nanti kalau kita pakai imajinasi bentuknya itu panjangnya sama dengan 20 min 40 min 20 min 2x. 20 min 2x. Jadi panjangnya itu bukan 15, panjangnya itu adalah 10. Kan 20 dikurangi 2 dikali 5. Jadi 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Jadi nanti panjangnya 10, lebarnya 20 sama tingginya itu 5. Kalau cara saya sih gini ya. Tapi nggak tahu kalau cara buku tuh agak beda ya, cara buku. Cara buku agak beda ya tadi. Oh ya, dia agak beda sih cara buku. 20 min 20 min 2x dikali x. Salah berarti saya ya. Salah dong. Salahnya di mana ya? 400. Lebarnya juga 20. Oh iya, benar. Oh iya, sorry. Salah. Sorry. Sorry ya. Nah, sorry ya, salah. Sorry ya. Jadi gini, kita ulang dari awal aja kali ya. Sorry. Kok salah sih? Jadi gini, ada sebuah bujur sangkar atau persegi ya. Bujur sangkar itu artinya persegi ya. Bujur sangkar itu artinya persegi. Nah, ini bujur sangkar ini, nah gitu. Itu dia itu dipotong nih, dipotong. Melalui caranya gini cara jalan potongnya. Jadi setiap ini kan ada 4 sudut nih. Ada 4 sudut kan. Nah, dia itu dibuat kayak semacam persegi lagi tapi di apa namanya di pinggir-pinggirnya. Jadi ini ada perseginya, perseginya, pinggir gitu ya, perseginya ada di pinggir. Ini persegi pinggir gitu ya. Ini potong lagi persegi pinggir.
Jadinya gimana? Jadinya itu jadi kayak gini nih. Nah, jadi kayak gini dia nih. Nah, kayak gitu. Dipotongnya kayak gini. Nah, ini kan 20 nih. Nah, ini dipotongnya tuh apa panjang atau sisi bujur sangkarnya itu yang kecil-kecil ini ya. Persegi-persegi yang kecil ini panjangnya itu adalah X misalkan gitu. Jadinya apa? Di sini X, di sini X, di sini X. Di sini sorry salah. Di sini atasnya itu adalah 20 min 2X. Ini di sini 20 min 2X. Ini kan X, ini kan X. Jadi kalau di sini itu adalah 20 min 2X. Kan 20 dikurangi X kan jadinya 20 min 2X. Ini juga 20 min 2X. Ini juga 20 min 2X. Nah, jadinya ini kan X 20 min 2X. Ini kan 20 min 2X. Ini kan 20 min 2X. Ini kan jadinya X, ini kan jadinya X. Nah, jadinya kalau ini kan kayak semacam jaring-jaring ini kan, jaring-jaring apa namanya itu? Jaring-jaring sebuah balok. Ya nggak? Jaring balok nih. Ini jaring-jaring balok namanya nih. Oke. Jaring-jaring ini semuanya kita satukan jadi satuin gitu. Jadi kita lipat-lipat jadi sebuah balok. Nah, kalau kita lipat-lipat ini kan alasnya kan persegi ya nggak? Alasnya persegi dengan sisinya sama dengan 20 min 2X. Jadi nanti itu dia itu membuat sebuah balok yang alasnya itu persegi. Jadi alasnya persegi nih. Ini balok nih tingginya tuh X. Tingginya tuh X ya. Jadi sebuah balok yang tingginya X gitu ya. Jadi sebuah balok yang tingginya X nih. Dengan panjang sisi dari alasnya itu adalah 20 min 2X. Jadinya kan kalau balok itu kan balok itu volumenya apa? Kalau dia bicara isi, berarti dia tuh bisa bicara tentang volume ya. Kalau dia bicara tentang isi, dia tuh bicara tentang volume gitu. Kalau bangun ruang gitu ya. Nah, ini sama aja kayak panjang dikali lebar dikali tinggi gitu kan volumenya itu. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya kan ini nih, 20 min 2X kan? Ya kan? Lalu ada lagi nih. Apalagi selain 20 min 2X, ada lagi lebarnya 20 min 2X juga sama, 20 min 2X. Dikali sama tingginya. Tingginya berapa? Tingginya adalah X. Gitu. Nah, ini kalau digabungin semua, itu adalah 20 min 2X dikuadratin dikali sama X. Kayak gitu. Nah, ini kan jadinya volumenya kan 20 min 2X nih. Ya kan? Volumenya itu adalah 20 min 2X. Salah. Volumenya itu adalah 20 min 2X dikuadratin dikali sama X. Gitu. Jadinya apa di sini nih? Jadinya 400 dikurangi sama apa? 80X ditambah sama 4X kuadrat. Gitu kan. Nah, dikali sama X. Jadinya apa di sini tuh? 400X dikurangi 80X kuadrat ditambah sama apa? Apa nih jadinya nih? 4 dikali X pangkatnya 3. Gitu kan. Nah, oke. 400X dikurangi 80X kuadrat tambah sama 4X pangkat 3. Nah, ini adalah volumenya nih. Volumenya. Oke, kalau kita mau mencari volume maksimum, maka turunan pertamanya harus sama dengan 0. Supaya kita cari X sama dengan maksimum gitu ya. Nah, jadinya gimana tuh? Jadinya ini kan 400 dikali X. Ini kan X pangkat 1. Nanti kan dikurangi 1 jadi 0 kan pangkatnya. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadinya ini 400 dikali 1 nanti nih. 400 dikali 1. Ditambah sama 80. 2 itu turunin, jadi kan 160. Nah, X-nya ini pangkatnya dikurangin 1. Jadi X pangkat 2 kurang 1. Jadinya kan cuma X doang. Ditambah sama 4 dikali X pangkat 3. Gitu ya, X pangkat 3. X pangkat 3 turunin juga nih, jadi 4 dikali 3 nanti. Gitu. Dikali X pangkatnya dikurangin 1, jadinya pangkat 2. Gitu. Nah, ini semuanya sama dengan 0. Gitu. Nah, ini sorry salah ya, ini harusnya minus nih. Minus. Nah, jadinya apa di situ tuh? Jadi 12X kuadrat dikurangi 160X ditambah sama 400 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, lalu semuanya kita bagi sama 4. Jadinya 3X kuadrat. 3X kuadrat dikurangi sama apa? Dibagi 4 kan jadinya 40X ya. Ditambah sama 100 sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, lalu gimana caranya nih? Gimana caranya supaya kita dapat
Gimana caranya ya? Kan 40x ya, ditambah 100 sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal apa? Kita faktorin aja jadinya apa nih? Jadi kan di sini 3x. Ini kan jadinya x. Ya enggak? Apa ya jadinya tuh? 25 kali 5 nggak mungkin. 20 dikali 5 salah. 20 kali 5 kan hasilnya nggak segitu. 10 kali 10. Oh ya, oke. Ini jadinya min apa nih di sini? Ini min 10, ini min 10. Gitu ya. Jadinya apa di sini nih? Jadinya X sama dengan 10/3 atau X sama dengan 10 nih. X sama dengan 10. Nah, pertanyaannya, mana yang hasilnya itu menghasilkan maksimum ya? Ini kan tadi kan ditanyakan berapa maksimumnya kan? Jadi kan nanyanya berapa maksimum nih, ya kan? Berapa maksimumnya gitu kan? Maksimum atau minimum nih? Jadi dia tuh nanya maksimumnya. Kalau dia nanya maksimumnya, berarti kita turunin lagi nih. Ya enggak? Ya enggak? Jadi ini kan turunan pertamanya kan itu sama dengan 12x kuadrat dikurangi 160x ditambah 400 kan. Nah, ini kita turunin lagi nih. Jadi turunan kedua ini sama dengan 24x dikurangi 160. Nah, kalau dia itu kurang dari 0, maka dia itulah yang jadinya yang maksimumnya. Oke, kalau kita pilih di sini ya, ukuran dari bujur sangkarnya supaya dia itu maksimum atau x-nya ini ya, yang dia itu bikin maksimum. Kalau kita masukin 10 di sini, ini kan jadinya positif ya enggak? Maka kalau turunan ininya positif, ini kan bakal positif nih. 24 kali 10 kan 240 dikurangi 160 kan jadi 80. Nah, ini kan lebih dari 0, maka ini yang minimum nih. Ini yang minimum. Nah, kalau yang ini berarti yang maksimum yang ini nih, maksimum yang ini nih. Jadi ini yang maksimum ya. Kayak gitu. Seperti itu kira-kira caranya. Jadi pertama-tama tuh yang mesti kita tahu, kita tuh harus mengubah bentuk ini. Jadi ada sebuah bujur sangkar dipotong. Bujur sangkar ini dipotong. Jadi bujur sangkar ini dipotong dengan cara dibuat persegi lagi di tepi-tepinya dengan panjangnya x gitu ya. Nanti kalau ketika kita gabungin itu menjadi sebuah balok dengan alasnya itu persegi gitu ya. Alasnya persegi, lalu tingginya itu sama dengan x gitu ya. Nah, sisi perseginya itu adalah 20 min 2x atau panjangnya 20 min 2x dan lebarnya 20 min 2x. Nah, lalu kita coba untuk cari volumenya gitu ya. Ketika kita sudah menemu volumenya dalam bentuk X gitu ya. Nah, itu ketika kita sudah menemu volumenya, kita itu turunin gitu ya. Turunin dapatlah titik stasionernya 10/3 dan 10 gitu ya. Nah, yang membuat dia itu minimum atau maksimum, kalau dia itu membuat yang minimum atau maksimum, dia itu analisis lagi turunan keduanya. Kalau turunan keduanya itu kita masukin X sama dengan itu lebih dari 0, maka dia itu minimum X-nya gitu. X-nya minimum. X-nya itu minimum. Kalau turunan keduanya lebih dari kurang dari 0, maka dia itu X-nya X maksimum gitu. Nah, itu langkah ketiga. Jadi gini, kalau yang geometri itu pertama bentuk dulu, cari luas atau volumenya. Lalu habis itu turunkan luas dan volume. Lalu cari titik stasioner. Lalu uji titik stasioner itu dengan analisis turunan ke 2 kayak gitu. Jadi ini langkah-langkahnya nih. Jadi langkah-langkahnya itu kayak gini nih. Oke, karena udah mau azan, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut hari-hari berikutnya gitu ya. Di minggu ini. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Saya akhiri ya.